Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga tentunya. Dan dengan nikmat tersebut kita pada saat ini masih bisa dan juga tentunya diperkenankan, diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti kajian rutin kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti ke dalam amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib hadirin semuanya. Jadi kita lanjutkan kembali bahasan tafsir yang kita bacakan daripada kitab tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, tafsir Taisir Karimur Rahman, dan insyaallah kita akan memasuki bahasan ayat 165 daripada surah Al-Baqarah. Ayat 165 daripada surah Al-Baqarah, dan untuk memudahkan mengikuti silahkan dibuka ayat tersebut, dan terkhusus bagi yang memiliki apps yang dalam hal ini sudah diberikan linknya, itu silahkan dibuka, karena di situ nanti kita akan membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya terkait ayat ini. Nah, jadi kalau kita melihat di situ ya, kita baca apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Jadi ayat ini sebagaimana tadi kita sudah bacakan dan juga kita bacakan terjemahnya, menerangkan kepada kita ahwal, keadaan kaum musyrikin, dan tentunya keadaan orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Dan kalau kita ingat ayat sebelumnya terkait keterangan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, baik tauhid rububiyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, menciptakan, mematikan, menguasai, memberikan rezeki dan seterusnya. Kemudian tauhid uluhiyah terkait dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya Rabbul Alamin, dan juga tauhid asma was sifat. Nah, konsekuensinya adalah bagi mereka yang tidak taat kepada tauhid tersebut, dalam arti mereka syirik kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mereka lebih mengutamakan hal itu daripada taat kepadanya Rabbul Alamin, maka inilah yang akan didapatkan. Dan ini khabar kepada semua siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat di sini, dan di antara manusia, wa minan nas, dan di antara manusia, ya tentu tidak semua manusia ya, karena kita ketahui bersama kaum muslimin masih ada. Dan tadi kita sebutkan ayat ini tentunya lebih kepada mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya Rabbul Alamin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andadan, menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Dan ini kita sudah fahami maksudnya ya, bahwa ini adalah maksudnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada syirik adalah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala.
anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi SAW bahwasanya syirik itu adalah kamu membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sementara Allah lah yang menciptakan kamu. Dan syirik tentunya kita ketahui bersama adalah dosa yang paling besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan dosa selainnya. Nah, ini tentu keadaan seperti ini sejak di zaman Nabi SAW sudah ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, berupa patung lah, berupa makhluk-makhluk gaib lah yang dianggap memiliki kekuatan, bahkan jin, bahkan malaikat pun disembah oleh mereka. Dan di zaman kita sekarang ini juga berbagai macam sesembahan pun ada. Baik, keadaan mereka bagaimana? Keadaan mereka orang-orang yang menyembah atau yang membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala ini, Allah mengkhabarkan kepada mereka ya, yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, ini dia sifatnya. Oleh karena itu kita ingatkan kembali bahwasanya perbuatan syirik itu tidak hanya berbentuk zahir, tidak hanya berbentuk amaliyah zahiriyah dalam arti langsung menyembah gitu ya, sujud, ruku, sujud dan seterusnya daripada amalan zahir ya. Tidak hanya itu, tapi ini juga memberitahukan kepada kita bahwa amaliyah batiniyah, amalan batin, amalan hati itu juga bisa menyeret orang kepada kesyirikan apabila salah menempatinya, salah menempatkannya, salah menggunakannya. Ini contoh cinta ya, contoh cinta ini. Menyukai. Ini kalau menyukai atau cinta pada dasarnya adalah hal yang wajar bagi manusia. Karena itu kalau kita mengingat kembali penjelasan para ulama tentang macam-macam atau jenis-jenis kesukaannya, jenis-jenis cinta dan seterusnya. Ada cinta atau suka yang berbentuk tabi'i, Tabi'i maknanya ini adalah manusiawi, kemudian biasa, dan ini tidak ada masalah tentunya. Ya, contohnya seorang orang tua mencintai anaknya. Ini namanya tabi'i, ini namanya manusiawi biasa. Kemudian kita juga menyukai hal-hal yang indah dari pemandangan dan seterusnya, itu juga termasuk tabi'i, termasuk hal yang lumrah, bahasa kita hal yang biasa. Dan juga masuk ke dalam hal ini mencintai pasangan juga masuk ke dalam cinta yang tabi'i. Kemudian ada cinta yang ibadah ya, ada bentuk cinta ibadah. Ya, bagaimana bentuk cinta ibadah ya? Bentuk cinta yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah menjalankan konsekuensinya. Itu namanya cinta kategori lillahi taala. Ya, misal kita cinta Rasulullah. Kemudian kita suka kepada orang yang suka kepada Rasulullah, atau kita suka kepada ibadah-ibadah, misal sholat dan seterusnya, yang kemudian konsekuensinya kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita cinta kepada Nabi, lalu kemudian kita menjalankan sunnahnya. Kita suka kepada yang menyukai sunnah Nabi dengan cara kita menyukai mereka, bersahabat dengan mereka, saling menasihati dan seterusnya. Suka dengan amalan-amalan ibadah, tadi kita sebutkan sholat, sedekah dan seterusnya, ya kita rajin melaksanakannya, rajin mengamalkannya. Itu cinta ibadah. Dan juga cinta ibadah masuk dalam kategorinya adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kemudian cinta yang ketiga adalah cinta yang berbentuk syirik. Cinta yang berbentuk syirik. Nah, ini dia yang seperti dalam ayat ini, yaitu mencintai seseorang lalu kemudian cintanya tersebut menyebabkan dia lebih mengutamakan lebih mengutamakan orang tersebut atau yang dicintainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini tingkatannya lain-lain ya, tingkatannya
berbeda-beda. Jadi kalau sudah taraf tinggi, ya tentu akan mengeluarkan seorang daripada Islam, sebagaimana halnya orang-orang musyrik mencintai Tuhan-Tuhan mereka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi mereka mencintai sesembahan mereka dari patung-patung, ya, kemudian daripada jin, kemudian malaikat, bahkan itu sebagaimana halnya kaum muslimin mencintai Allah. Nah, disebut di sini mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi maksudnya apa? Ibarat cinta mereka kepada hal-hal yang menjadikan kepada hal-hal yang mereka buat atau yang mereka bikin menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kaum muslimin, orang-orang Islam itu sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya tidak ada yang dicintai secara zat, ya, tidak ada yang boleh atau yang dicintai secara zat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya kita cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Ya, bukan semata-mata karena zat mereka. Nah, gitu. Jadi kita mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ini kita masukkan kategori ibadah, ya. Bukan karena semata-mata zat atau diri seorang nabi tersebut, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menyuruh kita mencintai Allah, mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga cinta kita dalam hal ini kategorinya adalah ibadah. Nah, gitu. Jadi kita mencintai sahabat, ya, kita mencintai sahabat dalam bab cinta ibadah, ya. Ini bukan semata-mata karena diri sahabat tersebut, misal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, bukan karena semata-mata diri mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menyuruh kita untuk mencintai mereka melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita mau kategorikan ibadah mendapat pahala, maka tidak boleh kita mencintai seorang itu secara zat, ya, kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya, sama juga seorang istri mencintai suaminya. Ya, kalau cinta biasa, maka itu tadi kita sebutkan tabi'i, ya, normal. Ya, yang normal, yang manusiawi, tapi tidak kategori ibadah. Tapi kalau kategori ibadah, maka kita atau seorang istri, ya, tidak mencintai suaminya karena diri suami tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk cinta kepada suami. Gitu. Sehingga konsekuensinya adalah seorang istri taat kepada suaminya, kemudian ikhlas dalam melayaninya, zahir maupun batin. Nah, itu semua adalah bentuk daripada pengamalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan taat kepada suami. Taib. Jadi cinta orang-orang musyrik kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada sesembahan-sesembahan mereka, itu ibarat cinta, ya, ibarat cintanya seorang muslim atau kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat dasarnya, ya. Namun pada hakikatnya tidak demikian. Bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Ini tentu perlu ditekankan seperti ini. Kalau tidak, maka nanti kan disamakan nanti frekuensi atau level cinta seorang musyrik kepada sesembahan-sesembahannya dengan level kecintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perlu menyebutkan adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Jadi maknanya apa? Walaupun sama-sama cinta, orang musyrik mencintai Tuhannya, ya, atau sesembahannya selain Allah, seorang muslim juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun rupanya level kecintaannya itu tidak sama. Tidak sama. Jadi maknanya level atau tingkat kecintaan orang-orang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi daripada level tingkatan kecintaan kaum musyrikin kepada Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sembahan mereka
selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya. Hadirin semuanya, kita harus pahami bersama. Jadi kalau masih ada dalam hati kita cinta yang tadi kita sebutkan normal ya, kebanyakan kita secara manusiawi itu memang sering kita jatuh cinta secara normal. Yang seperti tadi, cinta kepada anak, cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada atau suka kepada hal-hal yang indah dan seterusnya. Itu memang normal. Tapi ya, jangan sampai cinta yang normal ini berubah menjadi cinta yang maksiat ya, cinta yang bermaksiat. Nah, gimana bentuk maksiatnya? Bentuknya adalah lebih mengutamakan hal-hal tersebut, cinta tersebut daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita ingatkan ya. Ya contoh seorang orang tua gitu kan sangat takut atau bukan takut ya, segan atau mungkin kasihan gitu ya untuk membangunkan anaknya sholat. Ya entah itu sholat subuh ya kalau tidur malam, atau entah itu sholat asar kalau dia tadi tidur siang ya gitu. Jadi kasihan dia gitu kan, masih dia baru baru tidur lah, atau nanti dia terlambat lah sekolahnya begitu kan. Padahal ini sudah waktu sholat, mau sholat subuh kah atau sholat asar dan seterusnya daripada sholat-sholat yang ada. Nah, tadi cinta yang normal, yang tabi'i ya, itu bisa berubah menjadi maksiat tentunya, cinta maksiat. Kenapa? Karena dalam hal ini dia mengutamakan si anak yang dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak demikian hakikat cinta seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala di sini hadirin semuanya awalnya membandingkan ya, menyamakan cinta orang musyrik kepada sesembahannya dengan cinta orang muslim kepada Allah. Itu kan awalnya disamakan, itu tidak. Titik persamaannya di mana? Titik persamaannya adalah sama-sama cinta gitu. Namun apakah tingkatannya sama apa tidak? Levelnya sama apa tidak? Kan tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah begitu. Ya walaupun sama-sama cinta, tapi kecintaan, level, tingkatan cinta muslim kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Maknanya apa? Maknanya seorang muslim itu rela mengorbankan seluruh apa yang dicintainya demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tapi kalau masih kasihan gitu kan, membangunkan anaknya seperti tadi, lalu kemudian anaknya ujung-ujungnya tidak sholat atau minimal lah lambat-lambat sholatnya begitu kan. Nah, ini maknanya level cintanya tidak seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Dan itu tadi kita sebutkan levelnya level maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kiaskan kepada cinta-cinta yang lainnya. Nah, jadi misal dia suka jalan-jalan ya, suka jalan-jalan, ya mungkinlah pergi ke mana ya, tempat-tempat rekreasi atau mungkin tempat perbelanjaan, ke mall dan seterusnya begitu kan, untuk berbelanja, ya jalan-jalan lah. Jadi ini termasuk suka yang tabi'i, suka yang normal. Tapi jangan sampai perjalanannya tadi atau rekreasinya tadi itu menyebabkan dia terjatuh kepada kesukaan atau cinta yang maksiat. Ya dengan rekreasinya, jalan-jalannya dan seterusnya, itu kalau sampai itu yang menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengakhirkan dia daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya cintanya tersebut adalah cinta yang maksiat. Artinya masih mengutamakan itu daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu masing-masing kita untuk introspeksi sejauh mana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pengakuan semata, ya, ngaku-ngaku semata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun bertepuk sebelah tangan. Nah, di antara konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya, dengan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi ikutilah Nabi SAW. Jadi ini ucapan kepada orang-orang pengikut Nabi SAW. Kalau benar-benar cinta kepada Allah, maka harus cinta kepada Rasulullah SAW. Ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi SAW itu dalam seluruh kehidupannya, seluruh amalannya, setiap hari dan bahkan setiap saat, setiap detik. Itu dia menunjukkan cinta seorang yang betul-betul hakiki. Tidak hanya sekedar ditunjukkan heboh-heboh ya, setiap setahun sekali. Nah, itu namanya cinta heboh ya. Ya, cinta yang heboh nih, walau alam nih masuk kategori mana nih cinta yang heboh-heboh nih. Nah, tapi tidak secara zahir dan batin. Ini setahun sekali maulidan gitu kan, maulid. Nah, cinta kepada Allah nanti Isra Mi'raj ini. Ya, apa namanya, bulan ini, bulan Rajab kononnya. Konon ceritanya. Ya, gitu dan seterusnya. Itu harus kita introspeksi sejauh mana kita punya cinta. Apakah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul hakiki apa tidak? Karena kalau tidak hakiki, maknanya kita ini ya minimal ya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan kita, sebagai zat yang memberikan rezeki kepada kita, sebagai zat yang menguasai kita, yang memiliki kita. Nah, jadi tidakkah kita berpikir setiap kali orang meninggal dunia gitu kan selalu kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Padahal ini setiap musibah tentunya kita sebut ini ya. Tapi ya sering kita mendengar dan kita bahkan menyebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi membaca ini masih tidak diresapi sehingga cintanya itu hanya bertepuk sebelah tangan saja. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama tentunya ya. Jangan sampai level cinta kita ini level kulitnya saja, level omongan saja, level zohir saja. Tapi kita harus betul-betul menunjukkan dengan zohir dan juga batin. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Ini tentu bocorannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tentu tidak mereka lihat ya semacam di dunia. Jadi kalau mereka melihat azab neraka tersebut, maka tentu dia akan menyesal telah berbuat demikian, telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, telah berbuat maksiat ya. Karena yang namanya menyesal ya itu datang belakangan. Ya, datang belakangan. Kalau datang di depan itu katanya pendaftaran ya. Ya, ini istilah saja ya, tapi betul adanya itu fakta. Kalau sudah mengetahui dan juga di depan, nah itu pendaftaran. Ini menyesal. Jadi jangan sampai kita menyesal gitu. Ya, kita daftarkan diri kita ya untuk menjadi orang-orang yang tidak menyesal. Kan bisa tuh. Kan? Nah, jadi dari sekarang kita betul-betul ya mencatat dan bertekad jangan sampai kita menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala kurang apa ya dalam mengingatkan kita. Al-Qur'an ini sudah jelas menyebut demikian. Kalau ya seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, melihat nanti dia keadaannya nanti pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan penuh untuk menyiksa seseorang, maka pasti dia akan menyesal. Ya jangan sampai kita ikut menyesal. Jadi kurang apa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ini Quran sudah jelas. Kemudian sebelumnya Allah menurunkan nabinya, rasulnya
kemudian meninggalkan hadis-hadisnya sebagai bentuk pedoman, bentuk ajaran untuk kita ikuti supaya kita tidak menyesal. Nah, itu dia. Jadi sudah jelas semuanya, hujjah sudah tegak ya. Dan sekali lagi tidak ada kurang sedikit pun Allah Subhanahu wa taala dalam mengingatkan kita. Jadi oleh itu jangan salahkan siapa-siapa kalau sekira nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya membebaskan kita semua dan menjauhkan kita semua sejauh-jauhnya daripada syirik kepadanya Rabbul Alamin. Baik, itu ringkasnya. Kemudian kalau kita lihat apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, kita lihat dengan cepat ya. Dan silakan dibuka apps-nya untuk memudahkan mengikuti. Di situ disebutkan tafsir ayat. Alangkah tepatnya keterkaitan ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keesaannya dan dalil-dalil yang pasti atas hal itu serta keterangan-keterangan tajam, jelas yang menyampaikan kepada keyakinan hati yang menghilangkan setiap keraguan, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa wa minan nas, di antara manusia dengan adanya semua penjelasan yang sempurna itu, man yattakhidhu min dunillah andadan. Ya, ada orang-orang yang menyembah sebagian daripada makhluk andadan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, yakni para sekutu yang mereka semakin dengan Allah, yaitu sekutu yang mereka samakan dengan Allah dalam ibadah, kecintaan, pengagungan, dan ketaatan. Ini semua masuk dalam kategori ibadah, yaitu kecintaan, mereka tujukan cintanya kepada selain Allah, mereka mengagungkan selain Allah, dan ketaatan, mereka tunduk taat kepada selainnya Rabbul Alamin. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau. Jadi betul kata beliau rahimahullahu taala, dan tadi juga kita sentuh sedikit, bahwa ayat-ayat sebelumnya itu kan menerangkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi tauhid yang pernah kita sebutkan tadi. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat semuanya. Namun dengan kejelasan ayat-ayat itu, dengan kejelasan maknanya, dan bagi setiap orang yang berakal sangat mudah untuk memahaminya, ya sangat mudah tentunya kalau ingin meyakininya. Namun sudah jelas demikian, ya pun masih ada orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipaparkan sedemikian rupa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pun masih ada yang bersekutu, ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di sini disebut wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andadan. Nah, jadi ada di antara manusia yang mengambil atau menjadikan tandingan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dan orang yang dalam kondisi seperti ini setelah menegakkan hujjah dan penjelasan tauhid dapat dipastikan bahwa ia adalah seorang yang durhaka terhadap Allah, ya karena berbuat syirik kepadanya, karena menentangnya, berpaling dari merenungi ayat-ayatnya dan memikirkan makhluk-makhluknya, yaitu tadabbur. Nah, kemudian maka ia tidak punya alasan sama sekali dalam hal itu. Bahkan patutlah ia mendapatkan siksaan. Nah, orang-orang yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah tersebut tidaklah mensejajarkan mereka dengan Allah dalam hal mencipta, mengatur, dan memberi rezeki. Akan tetapi mereka menyamakannya dengan Allah dalam bentuk ibadah, hingga mereka menyembah tandingan-tandingan tersebut agar dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dari beliau dan juga pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kebanyakan orang-orang musyrik ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bukan dari sisi keyakinan mereka, keyakinan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sisi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan, dalam hal mematikan, dalam hal memberi rezeki. Ya, karena hal-hal seperti ini mereka juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki gitu.
Nah, dari sisi ini mereka kebanyakan tidak berbuat syirik ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi ibadah, gitu kan, dari sisi ibadah, nah ini titik perbedaan kita dengan mereka. Nah, dari segi ibadah yang zohirkah atau ibadah yang batin, dari sisi hati. Ibadah yang zohir, menyembah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan seterusnya. Ibadah batin, ya tadi, cinta, pengagungan, takut. Nah, itu semua adalah bentuk daripada ibadah batin yang apabila tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kategorinya kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terjadi kepada orang-orang musyrikin tentunya ya. Mereka sangat takut ya di hadapan berhalanya begitu. Mereka takut kepada konon jin-jin yang menghuni, jin-jin yang menguasai lembah-lembah gitu. Sehingga ada di antara mereka yang apabila lewat tengah malam, kemudian lewat di lembah gitu, dia bilang minta izin gitu. Izin gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada unsur ketakutan kepada hal-hal yang gaib seperti itu, yang mana itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak kaum muslimin yang tidak faham dalam hal ini sehingga mereka terperangkap ya, sebagaimana halnya perbuatan orang-orang musyrik di zaman dahulu gitu. Jadi banyak di antara kaum muslimin ya yang seperti tadi, kalau lewat di tempat yang agak seram gitu ya, agak angker bahasanya. Nah, jadi adalah sahut-sahutan, yang mana sahut-sahutan itu mengisyaratkan sebagai izin ya untuk lewat di tempat yang seram tersebut, untuk izin daripada penghuni atau penguasa tempat itu konon, yaitu jin. Nah, ini semua termasuk kategori syirik. Atau mungkin kita banyak melihat juga persembahan-persembahan ya, persembahan-persembahan yang diletak di gunung lah, diletak di bawah pohon lah, diletak di depan rumah lah, atau bahkan korban-korban yang dikorbankan, yang disumbahkan kepada penguasa laut lah ya, penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul. Ya itu dia. Jadi mereka itu, kata mereka sebagian muslim gitu kan, mereka muslim, tapi mereka bilang ini kan adat istiadat lah, ya ini kan ritual perantara lah. Tetap kita yakin yang berkuasa itu Allah gitu kan. Tapi cuma ini adalah ritual-ritual perantara saja gitu kan. Tetap kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang kuasa gitu. Ini cuma sebab saja. Kita lakukan ini saja ya untuk ritual, dan ini adalah adat istiadat yang turun menurun dan seterusnya. Ini semua alasan-alasan yang sudah pernah disebutkan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Orang-orang musyrik ketika Nabi SAW turun, itu pun atau diutus, itu pun sama, mirip-mirip dia punya alasan gitu. Bahwasanya Allah lah yang berkuasa gitu kan. Kita tidak melakukan hal ini kepada sesembahan kita. Kita tidak melakukan hal ini kepada yang kita agungkan daripada tadi patung-patung, jin dan seterusnya gitu ya. Melainkan kita itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi tetap kita yakin yang berkuasa ini Allah gitu kan. Tapi ini adalah ya ritual-ritual semata saja sebagai sebab untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia, ini jawaban klasik ya, yang mana ini semua sudah jawabannya ada. Tapi dengan jawaban-jawaban seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka ke dalam Islam gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengkategorikan mereka sebagai kategori musyrikin, kafirin, jadi orang-orang yang di luar Islam, atau bahasa halusnya non-muslim. Nah, itu dia. Jadi oleh itu Islam itu betul-betul tegak lurus ya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun secara batin. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kita ikuti pada firman-Nya ittakhadu, yaitu menjadikan, merupakan sebuah dalil bahwa Allah tidak memiliki tandingan, tidak memiliki persamaan tandingan dengan makhluknya. Akan tetapi kaum musyrikin hanya menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dari beberapa makhluk, hanya sebatas penamaan saja,
dan kata-kata yang tidak berarti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbihunahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul." Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada zohirnya saja. Jadi mereka menyebutkan dirinya menjadikan tandingan-tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau di sini dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi kita bacakan, pada hakikatnya tidak ada yang mampu menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Karena pada hakikatnya semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada secara hakiki yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya lafaz saja. Itu hanya omongan kosong saja. Baik, kemudian selanjutnya kata beliau kita baca, oleh karena itu makhluk bukanlah tandingan bagi Allah, karena Allah adalah pencipta dan selainnya, yaitu penguasa dan seterusnya atas makhluk. Rabb yang memberikan rizki. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah yang diberi rizki. Allah adalah maha kaya, sedang kalian adalah fakir, miskin. Dia maha sempurna dari segala aspeknya, sedang hambanya serba kekurangan dalam segala sisinya. Allah lah yang memberikan manfaat dan mudarat, sedang makhluk tidak memiliki apa-apa dari manfaat, mudarat maupun urusan seperti itu. Tapi ini insyaallah wadah dan kita loncat saja. Kata beliau rahimahullahu taala di situ, oleh karena itu Allah memuji kaum mukminin dengan firman-Nya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Maksudnya daripada orang-orang yang membuat tandingan bagi Allah itu kepada tandingan-tandingan tersebut. Karena mereka, kaum mukminin tulus ikhlas dalam mencintai Allah. Sedang mereka menyekutukan Allah dengan tandingan-tandingan tersebut. Dan karena mereka, yaitu orang-orang beriman, mencintai zat yang berhak untuk dicintai secara hakiki, yang mana mencintainya adalah inti dari segala kebaikan seorang hamba dan seterusnya. Dan ini juga kita sudah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa cinta orang muslim tidak sama dengan cinta orang non-muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal orang Nasrani mengatakan dia cinta kepada Allah, tidak sama tentunya levelnya dengan muslim mengatakan cinta kepada Allah, karena seorang muslim ikhlas dan rela mengorbankan seluruh cinta-cinta yang lain demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan cinta orang Yahudi atau bahkan non-muslim yang lainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, yaitu orang-orang musyrik, walau yaral ladzina zalamu, dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui akibat buruk dari menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dan tunduk kepada selain Rabb seluruh makhluk, dan mereka berlaku zalim terhadap hamba-hambanya dari jalan Allah serta usaha mereka dalam memudaratkan hambanya dengan menghalangi mereka, idz yarawnal adzab. Jadi ini tentu beliau sebutkan orang-orang zalim dari semua kezalimannya, menghalangi orang beribadah kepada Allah, itu juga bagian daripada zalim, dan seterusnya daripada zaliman-zaliman yang ada. Apabila mereka, orang-orang zalim tersebut melihat azab, ketika mereka melihat siksa, yaitu pada hari kiamat, secara jelas dengan mata mereka sendiri, annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Kata beliau Syekh Sa'di, maksudnya tafsirnya, mereka akan mengetahui secara benar dan secara yakin bahwa kekuatan dan kekuasaan hanya milik Allah semuanya, dan bahwasanya tandingan-tandingan mereka itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Maka jelaslah bagi mereka pada saat itu
kelemahan dan ketidakmampuannya. Tidak seperti apa yang mereka duga saat di dunia. Bahkan mereka berpikir bahwa tandingan-tandingan itu memiliki peran dalam hal itu dan bahwa itu semua akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Apabila orang yang berbuat syirik, orang yang zalim, ya, tadi melihat siksa, melihat azab dan melihat kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan sadar bahwa apa yang disembahnya, apa yang dicintainya, apa yang diagungkannya selain Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan sungguh tidak mampu untuk menolong mereka, ya, untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita takutkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi oleh karena itu hadirin semuanya, hendaklah kita berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kita bayangkan ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan mempertanggungjawabkan kita punya amalan sendiri-sendiri. Lalu kemudian apa yang kita agungkan, apa yang kita harapkan untuk membela kita nanti pada hari kiamat justru malah berlepas diri sebagaimana yang nanti kita akan baca di ayat setelahnya, maka sungguh kita akan sangat-sangat menyesal sekali. Jadi oleh itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, dan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas firman-Nya, sangat jelas tuntunannya untuk kita mengambil tuntunan tersebut sebagai bekal sampai akhir hayat kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal kelak. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, maka sia-sialah dugaan mereka tersebut, hilanglah usaha mereka dan patutlah mereka mendapatkan azab yang pedih. Sedang tandingan-tandingan yang mereka buat itu tidak dapat menolong mereka dan tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan mereka akan mendapatkan bahaya dari arah yang mulanya mereka sangka ada manfaatnya. Maknanya bumerang bagi mereka. Nah, jadi begitulah hal-hal orang-orang yang mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah bentuk daripada bahayanya syirik itu. Jadi syirik itu sekali lagi kita ingatkan bukan hanya secara zahir saja, ruku, sujud dan seterusnya di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala, namun juga meluas kepada hati. Hati. Jadi kenapa tidak boleh meminta di sisi kuburan? Kan sudah diingatkan tidak boleh meminta di sisi kuburan. Dengan alasan apapun, alasan tawassul lah, gitu kan? Alasan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konon yang dikuburkan ini adalah orang yang saleh, orang wali Allah Subhanahu wa taala, habib ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita berdoa di sisinya, di sisi kuburannya, ya harapannya doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah talbis iblis. Maknanya setanlah ya yang mempengaruhi orang-orang tersebut sehingga muncullah banyak-banyak alasan seperti itu. Karena hakikatnya apa? Hakikatnya ketika mereka di sisi kuburan, ya, walaupun berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dia yakin, ya, yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun fakta yang kita temukan pada diri orang-orang yang berdoa di sisi kuburan tersebut, apalagi di sisi kuburan wali ya, apalagi di sisi kuburan yang dianggap saleh, maka hatinya itu pasti akan taat tunduk ya di sisi kuburan tersebut. Dia takut berkeinginan yang macam-macam gitu kan. Takut yang entah dari mana gitu kan. Yang penting tidak boleh berbuat macam-macam di situ. Kemudian nanti nauzubillah ada kutukan dan seterusnya gitu kan. Lalu kemudian konsekuensi daripada takut itu kan harus mengagungkan, diagungkannya kuburan-kuburan yang lain gitu kan. Padahal hukum kuburan ini sama. Sebagaimana kita hormati kuburan yang
non wali ya, walaupun sama-sama muslim, ya kuburan kaum muslimin itu sama hukumnya. Mau dia orang saleh lah, mau dia orang yang tidak saleh lah, yang penting dia seorang muslim, karena hakikatnya setelah kematiannya kita tidak tahu ya apa yang akan didapatkan di dalam kuburannya, kita tidak tahu. Jadi itu selama kuburan itu kuburan orang muslim, maka selama itu kita hormati kuburan tersebut. Kita tidak boleh menginjaknya, kita tidak boleh berdiri di atasnya, kita tidak boleh duduk di atasnya. Itu semua adalah bentuk-bentuk menghormati kuburan kaum muslimin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun apabila telah kita bedakan satu kuburan dengan kuburan yang lain atas dasar bahwa ini adalah kuburan wali, lalu kemudian kita agungkan dia dengan tadi kita sebutkan ada rasa takut, ya, ada rasa tunduk di situ dan seterusnya, maka ini dikhawatirkan celah syaitan untuk menguasai orang tersebut sehingga orang tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah itu dia. Nah, bahkan kuburan Rasul ya, kuburan Rasul pun kita tidak boleh berbuat demikian, apalagi kuburan-kuburan yang lainnya. Jadi itu ini yang kita sampaikan hal-hal dasar sebenarnya ya. Namun ada saja kaum muslimin yang masih tidak terima dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, sehingga apabila dijelaskan seperti ini, nanti malah menuduh yang menjelaskan ini adalah ekstremis ya, ekstrim, kemudian menuduh ini pahamnya Wahabi dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita lihat ya tuduhan-tuduhan seperti tuduhan-tuduhan yang jauh panggang daripada api. Jauh panggang daripada api. Kenapa? Karena yang kita bahas di sini adalah semata-mata dalil dan hakikat. Ya, semata-mata dalil dan hakikat. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua dan kaum muslimin tentunya hidayah untuk mengikuti yang hak dan menjauhkan diri daripada hal-hal yang batil, terutama kesyirikan dan seluruh celah-celahnya. Taib hadirin semuanya, kiranya kita cukupkan bahasan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan bahasannya pada pertemuan depan biidznillah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan taufiknya untuk kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, dan tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tetap semangat ya dalam mengikuti kajian-kajian untuk menggapai mendulang berkah mendulang ilmu sebagai bekal dalam meniti kehidupan ini. Baik, kita cukupkan dan kita melihat pertanyaan yang ada ya. Ini kita lihat dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, katanya di sini pertanyaan, jika ada kucing lewat di depan kendaraan kita. Nah ini sebentar kita perlu baca nih. Jika ada kucing lewat di depan kendaraan kita, lalu diminta sama saudara untuk berkata amit-amit agar kita tidak dapat celaka, apakah ini termasuk syirikkah? Itu yang pertama ya. Yang kedua, saat akan mengadakan pernikahan anak harus pilih-pilih tanggal bagus, jadi harus dihitung tanggal tersebut, kata saudara, agar berkah nantinya, apakah ini termasuk syirik? Baik. Jadi termasuk kesyirikan ya dalam hal ini adalah ada istilahnya tatayur ya, ada istilahnya tatayur ya, tatayur. Jadi tatayur itu pemahaman yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, zaman dahulu. Jadi bagaimana orang-orang jahiliyah zaman dahulu sehingga ini disebut tatayur. Nah, jadi Nabi SAW menyebutkan tidak ada tatayur. Nah, jadi maka sebab itulah kategori syirik adalah termasuk tatayur ini. Bagaimana bentuknya? Di zaman jahiliyah dulu, apabila mereka ingin keluar ya, ingin keluar rumah atau menuju tempat ya, jadi mereka lepas burung terlebih dahulu. Nah, maka dari kata toir, burung. Jadi kalau burungnya itu terbang ke arah kanan, jadi dia merasa optimis dan akan dilanjutkan perjalanannya keluar rumah dengan tenang hati, dengan senang hati, dengan optimis. Nah, tapi kalau burungnya itu terbang ke arah kiri, maka dia
pesimis dan bahkan mengurungkan niat untuk keluar rumah. Kenapa? Ya karena dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, oleh karena itu ini bagian daripada syirik, dan oleh karena itu apa yang disebut oleh penanya dalam pertanyaannya ketika ada lewat kucing disebut amit-amit, kemudian pilih tanggal-tanggal khusus untuk sebagai berkah, ini adalah bagian amaliyah syirik yang pernah dahulu kala diamalkan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu. Jadi karena itu apa yang tidak pernah dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk mendapatkan berkah, sebagai sebab untuk mendapatkan keselamatan, maka kata para ulama inilah yang disebut dengan syirik. Tapi ditengok nanti ya, boleh levelnya masuk ke dalam level syirik besar atau levelnya syirik kecil, minimal syirik kecil. Jadi sekali lagi, syirik itu adalah apa saja yang diyakini sebagai sebab, namun tidak pernah dibenarkan sebab tersebut di dalam syariat, baik berbentuk dalil maupun berbentuk penelitian ya dalam ilmu sains dan seterusnya. Maka ini sekali lagi bagian daripada kesyirikan. Jadi contoh misalnya ada gelang ya, ini misal taruhlah ini gelang, ini walaupun ini jam ya, gelang. Nah dia yakini bahwa gelang ini memiliki kekuatan ya sebagai jimatnya dan seterusnya. Maka ini kan orang ini menjadikan gelang ini sebagai sebab ya, sebagai sebab untuk dia mendapatkan kekuatan. Nah ini termasuk syirik. Jadi apabila orang ini meyakini ini sebagai sebab semata, maka termasuk syirik kecil. Tapi kalau gelang tersebut dia yakini memiliki kekuatan sendiri untuk mendatangkan atau menghasilkan kekuatan besar yang akan menyelamatkan dia, maka ini kategori syirik besar. Paham ya? Jadi sekali lagi kategori syirik secara umum adalah menjadikan suatu sebab yang tidak pernah dijadikan atau tidak pernah dibolehkan oleh syariat. Nah, itu dia. Jadi contoh tadi gelang. Nah, jadi gelang ini kan tidak pernah disebutkan oleh syariat sebagai sebab ya untuk selamat dan seterusnya. Juga kalau kita lihat dari segi ilmu pengetahuan sains, itu pun tidak ada penelitiannya bahwasanya gelang ini yang menjadikan dia kebal dan seterusnya, tidak ada. Ya kalau dia sakit kepala ya, lalu kemudian minum Panadol ya, minum Bodrek bahasa kita di situ ya, obat kita. Nah, itu termasuk sebab ya, karena itu obat dan itu hasil daripada penelitian. Tapi ketika itu dia sakit kepala ya, atau sakit perut, lalu kemudian dia minum sebuah kerikil ya, kerikil dia minum. Tapi kerikil ini dia yakini untuk menyembuhkan penyakitnya, makanya termasuk syirik walaupun dia kerikil. Kenapa? Karena dia telah meyakini kerikil ini sebagai penyebab dia sembuh, padahal kerikil ini tidak pernah dijadikan sebab oleh syariat sebagai wasilah untuk sembuh. Maka ini termasuk syirik. Jadi paham ya mana satu syirik, mana satu yang tidak syirik, dan ditengok kapan dia masuk level syirik besar dan kapan dia masuk ke level syirik kecil. Jadi dua-dua yang disebut dalam pertanyaan termasuk levelnya adalah level syirik. Minimal syirik kecil. Minimal syirik kecil. Tapi yang namanya syirik ya, walaupun kecil, itu tetap lebih besar nilainya daripada maksiat yang paling besar. Lebih besar daripada maksiat yang paling besar. Misal apa? Membunuh gitu kan. Kemudian berzina, minum khamar, dan seterusnya. Itu kan levelnya maksiat besar ya. Rupanya itu kalah levelnya daripada syirik yang kecil. Jadi itu hati-hati. Jadi tidak boleh kita meringan-ringankan bab ini, karena sebagian orang meringankan bab ini lalu kemudian kononnya menyelamatkan diri daripada maksiat-maksiat besar, tapi terjatuh ke dalam syirik yang kecil ini. Walaupun yang kita dituntut adalah menjauhkan diri tentunya dari semua segala macam maksiat-maksiat yang ada, baik besar maupun kecil. Nah, kira-kira demikian. Semoga penanya paham. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wisata yang salah satu acaranya adalah mengunjungi kuburan pahlawan nasional seperti pahlawan kemerdekaan, presiden terdahulu, apakah dibolehkan bila niatnya untuk belajar
atau lebih baik dihindari. Taib, jadi dalam hal ini apabila niatnya untuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentu lebih baik dihindari ya, lebih baik dihindari. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan masuk ke dalam rihlah atau menyiapkan perjalanan yang jauh, dan itu kita pernah baca hadisnya itu tidak dibolehkan kecuali hanya 3 tempat saja. Itu tidak dalam rangka berziarah ibadah gitu. 3 tempat yang kita tahu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa gitu. Nah, tapi kalau niatnya untuk ziarah di kubur pahlawan dan tempatnya jauh, maka ini dikhawatirkan masuk ke dalamnya. Lalu bagaimana kalau misalnya untuk niatnya untuk belajar? Kira-kira nih belajar apa ini? Sejarah ya, karena dia mungkin spesialis sejarah. Tapi apakah mesti gitu kan? Tapi paling tidak masih ringan niatnya untuk belajar ini ya, karena melihat meneliti dan seterusnya masih ringan, masih dibolehkan daripada hanya niatnya semata-mata ziarah. Hanya semata-mata ziarah. Jadi kalau jauh misalnya dia dari Lombok ya, lalu kemudian makam pahlawannya di Kalibata di Jakarta di situ. Niatnya untuk ziarah makam pahlawan ini tentu tidak boleh ya, karena masuk ke dalam kategori yang tadi tidak dibolehkan berperjalanan jauh, mengambil bekal dan seterusnya, kecuali 3 tempat tersebut dalam rangka untuk beribadah tentunya. Tapi kalau tempat tinggalnya itu dekat dengan kuburan pahlawan tersebut, ya silakan saja ziarah ya, asalkan pahlawannya adalah pahlawan muslim ya. Ya, jangan pahlawannya non muslim, karena ini sudah lain keyakinannya. Ya, tapi ala kulli hal atau lebih baik dihindari. Ya, kalau ada celah untuk dihindari, ya silahkan untuk dihindari. Tapi kalau niatnya ibadah, maka ya tentu satu kata, yaitu untuk dihindari. Wallahu ta'ala alam. Ini lagi nih, assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana agar hati ini tidak terlalu cinta dunia? Ya, bagaimana agar hati ini tidak terlalu cinta dunia? Ya, seperti tadi belajar tauhid yang tadi kita sebutkan, bahwasanya apakah patut ya seorang makhluk yang diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala lalu masuk dalam kategori kacang lupa akan kulitnya. Kan itu tidak patut ya bagi kita. Maksudnya merenung. Jadi cara yang pertama adalah merenung ya. Kita renungkan diri kita nih apa sebetulnya begitu. Mau cari dunia, mau cinta dunia, maksudnya apa? Gitu. Kalau dunia yang kita cari itu tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia yang kita gapai, dunia yang kita rasakan nikmati itu tidak mengurangi sedikit pun daripada nilai ibadah, maka tak masalah. Tapi kebanyakannya dunia-dunia seperti itu paling tidak melambatkan, mengurangi kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah itu patut apa tidak? Jadi renungi. Kemudian selanjutnya caranya adalah sering-sering ziarah kubur. Sering-sering ziarah kubur. Itu yang diingatkan ya. Ingat seringlah mengingat kematian, karena kematian ini adalah penghancur segala nikmat. Jadi kalau kita sudah sering ziarah kubur ya, kalau kita di sini ya Abu Hamur ya, kubur Abu Hamur. Sebab itulah kalau ada kesempatan ibu-ibu ya, tapi pernah kita sebutkan makna ziarah wanita kepada kuburan. Kalau sesekali ya tak masalah, tapi kalau berkali-kali itu yang bermasalah. Tapi di sini kan kalau mau ziarah ke Abu Hamur, ya kalau ibu-ibu misalnya tidak sampai ke kuburannya, ya cukup sholat jenazahnya saja, itu tidak. Ya, jadi karena itu cara agar hati ini tidak terlalu cinta dunia, ya silahkan. Ya kalau kita di Qatar di sini itu diajak suaminya, gitu kan, diajak anak-anaknya untuk ya sholat sesekali di Masjid Abu Hamur itu, dan pasti kebanyakannya ada mayat di situ untuk disolat jenazahkan. Mungkin sholat asar lah di situ, ya silahkan. Kenapa? Karena itu mengurangi cinta dunia. Kenapa? Ya mau tidak mau ya kita harus berpikir suatu saat kita akan disolatkan. Adakah orang yang
sedang menyolatkan orang lain, lalu kemudian masih memikir bisnisnya, apa tidak? Itu kalau masih ada berarti dungu ya bahasanya. Itu maknanya akalnya tidak jalan. Gitu. Jadi kalau sudah sedang sholat jenazah pun masih hitung-hitung perniagaannya, hitung-hitung untung ruginya. Nah, ini salah tempat ini. Ya, itu tapi itu manusia di luar normal lah gitu kan. Tapi kalau manusia normal, orang yang beriman, maka insya Allah dengan dia sholat jenazah, maka cintanya terhadap dunia akan tidak terlalu. Lalu kemudian selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepadanya, agar dijauhkan dari sifat-sifat tercela, yaitu salah satunya sangat cinta kepada dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhali. Bolehkah membayarkan zakat harta dengan kebetulan mustahiknya ini mempunyai hutang, terus kita langsung bayarkan hutang kepada yang memberi hutangnya tanpa diketahui oleh mustahiknya? Jadi posisinya orang itu berhutang gitu kan, ada hutang, lalu kemudian kita bayar saja gitu. Ya. Ini wallahu ta'alam, ini tidak benar caranya ya. Tidak benar ya. Kenapa? Karena zakat itu harus diketahui oleh orangnya. Nah, dan yang sebenarnya dalam hal ini adalah menyerahkan zakat tersebut kepada orang tersebut ya. Zakat tersebut kepada orang mustahik tersebut, dan orang yang mustahik itulah yang akan mempergunakan atau memakai zakat yang dia terima. Ini yang sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang kepada orang yang mustahik, jadi ini ada zakat, gimana untuk dibayarkan hutangmu gitu kan kepada orang lain. Tapi intinya atas persetujuan dia, maka ini dibolehkan. Tapi kalau tanpa persetujuannya, apalagi tanpa pengetahuannya, maka ini tentu tidak benar. Karena harus ada pengetahuan yang itu menunjukkan orang itu menerima dana atau zakat tersebut. Wallahu ta'ala. Dan juga banyak yang terjadi demikian halnya yang memiliki zakat atau mustahiknya itu memiliki hutang ya kepada yang memberikan zakat. Nah, terus dibilang ini ada zakat, tapi kan kamu kan ada hutang kemarin gitu. Ya udahlah ya, ini sebagai pelunasan hutangmu. Ini juga tidak benar ya. Tidak benar. Ya, paham tidak? Ini case-nya kasusnya lain ya. Kalau yang pertama kan hutangnya yang mustahik ini ngutang kepada orang lain, betul tak? Tapi dibayarkan tanpa sepengetahuan dia, maka ini juga tidak benar. Yang kedua nih juga ada terjadi demikian. Yang mustahiknya itu berhutang kepada dirinya yang akan bayar zakat. Lalu kemudian dia kasih tahu gitu. Dia kasih tahu, ya udah, ini ada zakat ini, zakat saya gitu, sekian-sekian, tapi kan kamu ada hutang. Ya udahlah, ini sebagai, anggap saja ini sebagai pelunasan lah. Ya namanya orang yang mustahik itu ya pasti iyalah, betul tidak? Ya iyalah, betul lah, mumpung lah, bagus lah gitu. Tapi kan ini transaksi tidak benar. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi untuk yang zakat ini ya biarkan mereka menikmati ya dia punya zakat tersebut. Ya, kecuali kalau tadi case-nya ya silahkan diminta persetujuan orang tersebut. Nah. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ini menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Cuman tadi kan ini tentang zakat. Kalau ini masalah hutang piutang. Misalnya nih Ustadz, misalnya tahun 2000 gitu ada orang berhutang. Saya mau pinjam uang dong
gitu, 10 juta gitu misalnya. Nah terus akadnya, oh boleh pinjam uang 10 juta tapi dihitungnya dengan nilai emas ya gitu. Misalnya nilai emas di tahun 2000 itu misalnya 1 gramnya 400.000, terus dia pinjamnya itu 10 juta, berarti dikonversikan jadi sekian gram gitu. Jadi nanti dikembalikannya dicicil tapi berdasarkan si jumlah emas itu, apakah itu diperbolehkan Ustaz. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, ketika si orang yang meminjam uang itu nyicil, terus mungkin dia ada kesulitan bayar atau seperti apa karena harga emas itu makin naik, terus bilang saya uangnya adanya sekian gitu. Lagian kan di tahun 2000 harga emas itu masih 400.000 per gram gitu. Udahlah saya kembaliin aja sekian gitu biar hutang kita selesai. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Taib, jadi masalah hutang yang tadi di pertanyaannya, misal dia ngutang ya, pada asalnya hutang itu harus dibayar dengan sesuai dengan apa yang dia dapatkan daripada hutang tersebut. Ya misal tadi uang rupiah, dia hutang rupiah, dia harus bayar pakai rupiah gitu kan, dolar dengan dolar, real dengan real, itu asalnya. Cuma terjadi bahasanya inflasi ya. Ya itu dia, tahun 2000 kalau kita beli gorengan harga sekian gitu kan, banyak kita dapat gitu kan, rupanya harga tahun sekarang tidak. Jadi wallahu ta'ala alam, kalau sudah akadnya demikian, di awal sudah dia sebutkan ya, hutangnya kita pakai ukuran emas, maka ini wallahu alam tidak masalah, karena di awal dia pernah sebutkan bahwa ini bayarnya kita ukur pakai emas, jadi ukurannya sudah jelas ya hutang piutangnya. Nah, jadi yang pertanyaan pertama, maka boleh ya, boleh karena ukurannya adalah ukuran emas atau harga emas. Kemudian yang kedua, gimana tadi pertanyaannya? Gimana tadi, lupa ya? Kedua Ustaz, di perjalanan gitu, ternyata harga emas kan makin naik gitu, terus dia ngerasa keberatan gitu karena harga emas misalnya tadinya 400.000 sekarang udah 1 juta, sedangkan dia masih punya hutang gitu, dan dia ingin segera melunasinya. Jadi dia secara sebelah pihak ingin melunasinya dengan cara ya udahlah ini aku lunasin aja, tapi misalnya sisanya 5 gram lagi gitu kan ya, 5 gram lagi kan kalau di harga sekarang misalnya berarti sekitar 5 juta gitu. Udahlah aku bayar tapi cuma 5 gram di harga yang dulu gitu. Harga dulu kan 5 gram itu misalnya 2 juta gitu, cuman ini 2 juta lagi berarti utang saya impas ya gitu. Itu boleh atau tidak? Wallahu alam ya, kalau dengan sukarela, maksudnya ada sebentar dulu jadi untuk masalah ini ya, jadi kita jawab di pertemuan depan insyaallah ya. Supaya jelas ya, karena saya baru ngeh ini dari karena pertanyaan yang pertama berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya. Ya. Jadi untuk kehati-hatiannya, jadi insyaallah kita jawab insyaallah pada pertemuan depan insyaallah, baik yang pertanyaan yang pertama maupun pertanyaan kedua. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada pertemuan depan ya, dan juga tolong diingatkan dengan pertanyaan yang tadi insyaallah taala. Taib, dengan demikian kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya, dan wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.